Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini di minggu yang kedua bulan April. Kita mau merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita merenungkan segala berkat-berkat Tuhan, kebaikan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita pribadi. Sebelum kita mau masuk menyembah lagi untuk memuji nama Tuhan, kami mohon Bapak Gembala untuk memimpin dalam doa pembukaan. Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita bersatu untuk memulai bagian Minggu Raya. Besar anugerah Tuhan, anugerah karya-Mu, ajaiblah nama-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami ingin mendengar firman Tuhan yang menumbuhkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah bagian ini ya Tuhan Yesus menghadirkan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan saudara-saudara kami melayani. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Di saat kami kudus dan suci di hadapan-Mu, Engkau akan masuk di hati kami. Karena hati kami adalah tempat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau mempersiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan sebagai landasan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita semuanya yang terambil dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12. Bagaimanakah akan kubalas kebaikan Tuhan, segala kebaikannya kepadaku? Dan ayat yang ke-17, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mau merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan apa kita dapat membalas segala kebaikan Tuhan? Dengan datang kepadamu, menyembah, menyerukan nama Tuhan. Karena Engkau Allah yang Yang
Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Berikanlah Engkau Tuhan saat ini bagi kami. Percaya Engkau bekerja Tuhan dalam kehidupan kami. Percaya Tuhan Engkau. Terima kasih Bapak. Sedikit saya akan bercerita atau menyaksikan yang kemudian ini sangat menguatkan saya di waktu yang terbaik. Memang itulah yang saya rasakan selama saya mengajar. Tahun 2008 saya sudah mengajar, sampai sekarang saya tetap mempercayakan Tuhan untuk mengajar. Tapi dengan kalau dibilang pendapatannya atau finansialnya tidak sesuai dengan keberadaan saya, tetapi saya harus jalankan itu semuanya, proses demi proses, membesarkan anak, bahkan keluarga, bersama-sama dengan keluarga. Inilah waktu yang terbaik Tuhan katakan kepada saya, di mana tahun 2024 kemarin saya lulus PPG, dapat bantuan dari pemerintah. Kalau dari gaji sekolah saya tidak. Kalau secara ini orang akan berkata seperti ini, bodoh banget sih kamu bekerja dengan gaji seperti itu, kamu sudah punya pendidikan seperti itu.
saya setia ya. Itu yang saya setia kepada Tuhan karena apa? Bukan uang itu yang membuat saya untuk melayani Tuhan. Karena apa? Apa yang saya kerjakan tahun 2008 sampai saat ini, penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Dan inilah pujian ini yang menguatkan saya di waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik tahun 2024 kemarin saya ikut PPD lulus dari tahun 2025. Terpujilah nama Tuhan, hanya Tuhan lain dimuliakan dan ditinggikan dan senantiasa diagungkan. Amin. Amin. Mari kita mau senantiasa setia di depan Tuhan. Jangan kita ragu akan janji-janji Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita atau mengandalkan pikiran kita, tapi tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya dan berserah kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan.
Kalau naik kepada Tuhan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Bapak. Saatnya kami undang anak-anak sekolah minggu supaya maju ke depan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Baik, sambil kita menunggu, kita katakan kaulah alasan untuk hidup. Hanya menyenangkanmu.
kasihkan kemurahan Tuhan, doa kuliah yang mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur. Terima kasih juga buat guru-guru suamiku yang sudah menyiapkan waktunya untuk anak-anak. Baik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan bejana hidup kita untuk diisi oleh dalam firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan segala rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Ajar Tuhan kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Tuhan
Terima kasih Tuhan. Kami boleh berencana banyak Tuhan, tapi semua yang terjadi adalah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Telah Kau atur semua akan langkah kami Tuhan. Kami yakinkan hari ini Tuhan. Dan pada detik ini Tuhan, kami masih sangat bersyukur karena kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk bersama, bersatu, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sangat rindu untuk mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kami tahu karena akan sulit buat kami untuk mengerti Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, biar kami mengerti setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Dan itu berdampak baik buat kehidupan kami. Kami yakinkan hari ini Tuhan. Berkatilah semua hamba-Mu yang layak pada hari ini, dan umat-Mu yang bertunduk saat ini Tuhan. Semua masalah dari kami Tuhan, Engkau mengerti Tuhan. Yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Yang lemah imannya Tuhan, Engkau kuatkan Tuhan. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, hamba-Mu itu akan membawakan firman-Mu Tuhan, dan semuanya terucap dari bibir ini sesuai dengan kemauan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya? Amin, amin, amin. Anak Tuhan selalu luar biasa. Ya. Iya, oke. Di kesempatan pagi ini, saya sangat bersyukur masih diberi kesempatan untuk bersama Bapak Ibu. Nah, bagi saya itu satu anugerah, ya. Satu anugerah. Dan kami wajib, Bapak Ibu, sekali lagi kami wajib, kita wajib bersyukur, ya. Bersyukur karena Tuhan itu masih memberi kita kekuatan untuk datang ke sini, ya. Masih mengizinkan kita untuk berkumpul di sini, ya. Tetapi seandainya masih ada di antara kita yang ragu-ragu tentang alasan utama mengapa sih saya setiap hari ada di gereja ini, maksud saya setiap minggu ada di gereja ini, syukurlah saya bagi yang setiap hari, ya. Nah, ada baiknya kita bahas pagi ini. Dan coba kita lihat reminders berikut, ya. Slide pertama, reminders, kita baca, ya. Oke. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu yang mungkin di belakang nggak kelihatan, ya. Reminders pertama, we are here to praise and worship God. Semua dari kita tahu itu, ya. Kita ada di sini untuk memuji dan menyembah Tuhan, ya. But we can praise and worship Him well without knowing His existence and authorities. Itu masalahnya. Kita tidak bisa memuji dan menyembahnya dengan baik tanpa mengetahui eksistensi dan otoritasnya, ya. Siapa Dia? Apa saja kuasanya? Itu yang harus kita pahami secara utuh, ya. Nah, nanti akan kita bahas itu. Yang kedua, we are here to thank God. Semua dari kita tahu itu. Kita di sini ingin berterima kasih pada Tuhan, ya. Tapi coba kita bertanya, ya. Saya akan baca dulu sebelum kita bertanya, ya. But we can't thank Him maksud saya, we can't thank Him well without, ya, without knowing what He has been doing for us. Tanpa kita ketahui apa yang telah dan sedang dilakukan buat kita. Kalau kita meneliti ini, baru kita tahu bagaimana berterima kasih dengan baik. Kalau nggak tahu, gimana itu? Saya enggak, saya masih hidup, paling-paling begitu. Terima kasih Tuhan, saya masih sehat. Kulitnya, tapi tidak sampai ke lubuk hati, ya. Terus poin ketiga, we are here to praise God. Kita di sini untuk memuji Tuhan, ya. But we can't praise Him, ya. Maksud saya memuji, ya. Menyenangi, sorry, ya. We are here to praise Him. Itu yang ketiga. Kita di sini untuk menyenangi hatinya. But we can't praise Him well without knowing what He really wants us to do. Kita tidak akan tidak tahu bagaimana untuk menyenangkan hatinya dengan baik kalau kita tidak tahu, ya, kita tahu persis apa yang sebenarnya Dia inginkan kita lakukan. Itu bahasan dari kita pagi ini, hari ini. Oke.
Ya. Ini tentang belajar. Ya. Makin tua saya makin sadar bahwa belajar itu penting. Dulu enggak sih. Saya itu pernah diberi julukan asisten termalas waktu ngajar satu khusus besar ya, asisten belasan ya. Saya termalas. Termalas apa? Termalas belajar maksudnya. Pak Hussein, ini buku nanti untuk anak-anak. Oh ya, selipin di labnya, udah pulang. Nggak pernah saya pelajari. Ya. Makin tua, makin sadar. Itu keliru banget ya. Nah, jangan ya. Kita akan gagal melakukan sesuatu poin di atas tadi yang menyenangkan Tuhan, berterima kasih pada Tuhan itu semua. Kita tidak akan gagal kalau tanpa belajar firman Tuhan dengan baik. Apapun masalah dalam dunia ini selalu ada kaitannya dengan firman Tuhan. Maka itu orang mengatakan Bible is a perfect book. Ya. Buku yang benar-benar sempurna. Tak ada buku yang seluas dan sedalam ini ya. Nah, kenapa? Karena kenapa harus Bible? Kenapa harus firman Tuhan? Karena semua kaitan kehidupan kita itu ada kaitannya di sini, ada pembelajarannya ya. Bapak Ibu, kita sulit sekali untuk belajar dengan baik dan benar jika kita bersifat pasif ya, statik ya, statik, apalagi apathetic ya. Kita pasif, statis, apatis, waduh ya, nggak boleh. Harusnya gimana? Harus aktif, dinamis ya kan, optimis. Itu yang harus. Jangan diperintah dulu belajar ya. Jangan cuma juga gitu-gitu aja, harus dinamis ya. Jangan, oh saya nggak bisa, saya nggak itu, nggak boleh. Harus optimis, saya bisa kok. Apa sih nggak bisa kalau Tuhan kok mendukung kita? Amin. Harus bisa, ya kan? Ya. Jangan pernah kita menganggap diri kita itu pintar dalam suatu hal. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan ke Bapak Ibu. Ya. 1 Korintus 8 ayat 2 yang bunyinya gini. Jika ada seseorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Dalam bidang apapun, kalau kita mengatakan saya tahu kok, saya udah tahu, saya ngerti banget, itu keliru, tidak boleh, ya, tidak boleh, ya. Jangan pula kita narrow minded, berpikiran sempit, ibarat center, semua sempit, ya, tidak boleh. Harus open minded, terbuka. Open minded bagaimana? Kalau seorang yang open minded, siapapun yang berbicara, dari kalangan manapun, level apapun, dia tetap dengar. Anak kecil pun ngomong dia dengar. Ada benar juga ya anak. Dia ambil. Ya, siapapun. Ya, itu open minded. Itu harus pola pikir kita yang harus ada di situ. Nah, ya, kita harus satu lagi yang paling penting, be humble, rendah hati. Kenapa harus rendah hati? Ini Tuhan berkali-kali, bukan nanti beratusan kali mengatakan be humble in this Bible. Kenapa? Karena Tuhan tahu ketika kita arrogant itu udah fatal. Kita udah menghadang diri kita sendiri untuk maju, untuk become better. Itu pasti. Kalau orang humble, dia sepintar apapun, dia tetap keinginan belajar mau. Saya pengen tahu lebih banyak kok. Saya belum ada apa-apanya. Itu humble. Kalau arrogant enggak. Saya tahu kok. Bosan, jenuh. Tidak. Setiap bahasa itu ada kelebihannya. Ya. Anak-anak sekarang banyak gitu kan. Nah, bla. Tahu, bosan. Ya. Harus tantang tuh anak. Maksud mama apa tadi? Maksud papa apa tadi? Coba kamu terangkan. Biar dia tahu. Kita tidak membicarakan hal-hal yang sama aja. Mungkin ada tambahannya. Ya, itu. Be humble. Ya. Dan mencontoh, meneladani. Itu penting. Apa salahnya kita
kita meneladani seorang misalnya siapapun itu dari kalangan manapun, walaupun jauh di bawah kita. Jangan kita merasa lebih senior dari umur, kita mengatakan anak kecil tidak tahu apa-apa, atau anak-anak remaja mengatakan kakek neneknya udah tua, tahu apa sih? Udah tua bangga begitu. Jangan pernah. Ya, mencontoh, setiap orang punya kelebihan. Kita harus jeli melihat itu. Setiap orang punya kelebihan. Maka itu Tuhan mengatakan you are apa? Antik. Ya. Tidak ada yang sama seperti kamu. Ya. Oke? Nah, terus siapa yang kita contohi? Yang dicontohi tentu orang yang layak dicontohi. Kalau nggak layak jangan dicontohi, konyol namanya. Ya. Kita harus meneladani. Siapa yang kita teladani? Orang untuk kita yang pantas kita teladani. Ya. Jangan menganggap kita udah hebat, jangan pernah ya. Ya. Nah, coba slide kedua. Ini ada, saya suka satu kata-kata ini. Ini saya bikin sendiri untuk saya sendiri sebenarnya. Ya. A good learner learns not only one success but also his failure. Saya misalnya melihat satu figur Panto misalnya kan, saya tidak hanya melihat kesuksesannya, saya bilang wah hebat luar biasa. Tapi saya ketemu misalnya Panto ya, misalnya ada kekurangannya. Oh Panto pernah gagal karena ini. Saya menunjuk, oh kalau begitu saya jangan seperti Panto lakukan waktu digagal. Itu pembelajaran yang paling penting. Ya. Tapi anak sekarang banyak kan belajar dari figur yang lagi ngetop, lagi in, ya, lagi ngetrend. Itu yang dicontoh. Ya. Ya. Oke. Ya. Puji Tuhan kita kesempatan pagi hari ini kita disuruh mencontoh. Mari kita mencontoh. Kita mulai bahasan kita. Nah, bahasan kita di slide ketiga ini tema kita. Emulate the fullness of Christ. Ya. Meneladani keteguhan Kristus ya. Ya. Keteguhan Kristus. Luar biasa. Kristus ya. Ya, keteguhannya ya. Keteguhan itu apa namanya? Teguh. Teguh itu bahasa Inggrisnya firm ya. Ya. Firm itu definisinya not likely to change. Tak mungkin berubah. Atau unwavering. Unwavering itu apa artinya? Definisinya not changing or becoming weaker in any way, ya. Tidak berubah atau menjadi lebih lemah dalam cara apapun. Dari kata-kata teguh di situ kita harus ngerti persis. Maka itu saya kasih definisi itu. Jangan salah ngerti teguh, ya. Jangan Mas Teguh nanti bilang waduh, ya. Mas Teguh. Hati-hati yang kasih anaknya teguh. Jangan sampai dia memalukan kalian, Bapak Ibu. Biar dia teguh benar. Jadi panutan, ya. Teguh, ya. Kata teguh biasanya itu menggambarkan kekuatan hati, ya, niat dan keyakinan atau iman. Itu teguh, ya, teguh. Mari kita mulai dengan bacaan nats kita, ya, slide kelima, ya. Baca. Saya baca ayat 21. Ini Matius ya, Matius 16. Oke. Ayat 21 sampai 28. Oke. Kita baca, saya baca yang ayat pertama, yang kedua Bapak Ibu, dan yang terakhir kita bersama-sama. Ini nas kita ya. Matius 16 ayat 21 sampai ke 28. Begini bunyi firman Tuhan. 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehkannya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Ya. Ini nasihat. Bapak Ibu, sesudah ke-12 pengikut inti Kristus Yesus, ya, percaya benar-benar bahwa Dialah Sang Mesias. Mulailah Yesus mengajar ini tentang penderitaannya, ya. Nah, Yesus mengajar ayat-ayat ini kepada mereka itu di Kapernaum, Bapak Ibu. Kapernaum ini tempat tinggal terakhir sebelum Dia meninggal, ya, di sini. Nah, di ayat 21 itu yakin banget dengan tegas Yesus mulai memasuki periode pengajaran yang jelas tentang semua karya Dia, ya. Dan Dia mengatakan bahwa Dia akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga, ya. Sehingga ada iblis bekerja di situ, ya. Ya, dia memakai Petrus untuk menggoda Yesus, ya. Di ayat 22 iblis mengatakan itu, jangan pergi ke sana itu Yesus guru gitu, jangan ya. Tapi dihadiri oleh Yesus. Yesus mengatakan, iblis, enyalah engkau, ya, kira-kira begitu ya. Dia memakai Petrus untuk menghadiri Yesus. Itu ayat 22 ya. Oke. Dan di ayat 27 dan 28 itu Yesus berjanji akan kedatangan Anak Manusia dan kerajaannya. Itu jelas sekali. Kita baca sekali, kita langsung ngerti ya Bapak Ibu ya. Nah, Kristus datang untuk kedua kalinya. Jadi sampai saat ini kalau masih ada yang ragu, kita harus banyak merenung. Jangan pernah ragu setelah itu, ya. Jangan pernah ragu. Harus yakin, seyakin-yakinnya. Amin. Ya, oke. Nah, hari ini seperti saya katakan, kita harus belajar. Belajar ini saya bagi di 3 tahap. Yang pertama, belajar dari ketidakpatuhan. Dosa itu tidak ada yang gratis. Semuanya harus dibayar. Siapapun pelakunya. Coba lihat anak-anak Tuhan yang luar biasa, beberapa figur yang tertulis di Bible. Apa kurangnya mereka? Tetapi ketika mereka tidak patuh, itu ada hukumannya. Semuanya. Ya, jangan kita berpikir gini, oh nggak apa-apa saya berbuat dosa ini, Tuhan Yesus kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, saya pasti diampuni. Tidak begitu. Ada konsekuensi yang harus kita bayar, yang harus kita tanggung. Enggak ya. Yang pertama, kita belajar dari ketidakpatuhan Adam dan Hawa, Adam and Eve ya. Adam dan Hawa ini jelas lah kita tahu ya. Nah, itu di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 itu benar-benar tertulis ya tentang bagaimana ya. Padahal Taman Eden itu kurangnya apa sih? Semuanya lengkap, cuma satu. Ya, 2 pengetahuan tidak boleh makan. Tapi tetap dipakai iblis untuk mempengaruhi Hawa. Ya. Nah, konsekuensinya apa? Meninggal mereka. Mati maksudnya tidak abadi hidupnya dan keturunannya juga. Oke? Yunus. Kemarin kita bicara Yunus juga ya. Siapa teman-teman? Pak Moran ada Yunus atau Pak Andre ya. Nah, Yunus siapa sih nggak tahu dengan Yunus? Ya, Yunus ketika diutus untuk memberi Injilnya di Niniwe, itu dia udah nggak suka. Karena dia tahu orang sana tuh jahat-jahat, kesel liatnya, ya jahat-jahat. Memang Niniwe ini sangat ramai dan sangat hebat. Nah, dia kesel.
nggak mau, enak aja jika diberkati Tuhan biar mereka tahu rasa. Kira-kira begitulah. Itu, dan ada takut juga dia. Dia takut, dia tahu kekuatan orang-orang Niniwe. Ya, dia pergi ke Tarsih naik kapal. Tapi apa yang terjadi? Ujung-ujungnya ke perut ikan. 3 hari camping di dalam perut ikan. Untungnya waktu di perut dia masih hidup dan dia sadar bahwa Tuhan menghukum dia, dia taubat dan dia menyesal dan Tuhan muntahkan langsung di daratan Niniwe. Ya, dan banyak orang di sana bertobat. Ya, Saul, siapa tidak tahu dengan Saul? Raja pertama Israel. Ya, itu yang ketiga. Nah, kalau di rumah nanti kita bisa baca 1 Samuel 15 ayat 1, 2, 3, 16, 23 itu diberi juga situ, kita bisa pelajari situ tentang Saul. Nah, Saul ini kenapa Tuhan nyesal memilih dia? Karena dia tidak patuh ketika diperintah untuk menumpas habis orang-orang Amalek, dia menolak. Orang-orang Amalek itu sangat jahat, penuh dengan dosa. Waktu orang-orang Israel keluar dari Mesir, dia dihalang, dia menghalang mereka. Itu murka Tuhan. Tetapi Saul tidak mau melakukan itu. Ya. Tuhan memberi perintah kepada Saul untuk membasmi semua orang-orang Amalek dan semua peliharaannya. Tapi waktu jadi raja dia tidak mau, takut orang mengatakan dia jahat lah, ini lah, nggak mau. Dia melanggar perintah Tuhan karena pola pikir kemanusiaannya. Akhirnya apa? Dia diganti oleh Daud. Ya, oke. Itu ketidaktaatan Saul. Musa, apalagi Musa. Apa kurangnya Musa coba? Berpuluh-puluh tahun memimpin orang Israel dari Mesir keluar. Tetap ada kelemahannya. Ketika suatu saat udah kekurangan air, ya. Nah, saya lupa daerah apa itu, ya kan? Nah, di situ Tuhan tuh memerintahkan kamu pergilah, ya, sama kakaknya Harun, bawa tongkat yang dia pakai dulu ke batu bukit itu dan berkatalah supaya minta keluar air. Tapi waktu itu keadaan mungkin pengaruh keadaan juga karena udah sering cekcok dengan orang-orang Israel yang lain karena mereka juga menuduh si Musa, gara-gara kami susah menahan, ngapain kami datang ke sini kalau haus begini gitu kan. Nah, mungkin kesalnya dia pakai tongkat digebukin batu itu, batu bukit itu sampai terbelah, tapi air tetap keluar, ya kan. Tetapi bagi Tuhan kan rencananya detail. Dia tahu persis apa yang akan dilakukannya itu. Saya suruh kamu ngomong tok, bukan menggebuk dengan tongkatmu. Tapi yang dilakukan oleh Musa digebuk pecah. Tetap dapat hukumannya. Hukumannya apa? Kamu tidak akan sampai ke tanah perjanjian. Dan akhirnya memang iya. Cuma diberi kesempatan melihat di atas bukit kan. Sama Musa tempat ya perjanjiannya, kamu tapi tidak sampai. Akhirnya dia tidak sampai juga. Itu coba kalau Musa patuh waktu itu dengan Tuhan, dia tidak mengalami itu. Dia juga menikmati tanah perjanjian itu. Tapi karena ketidakpatuhannya dia tidak sampai di situ. Ya. Ada risiko. Nah, itu kita jelas ya. Bagi Tuhan setiap pelanggaran itu ya itu serius. Karena dia tahu setiap rencana dia itu perfect, sempurna. Dia tahu kok, kamu melanggar ini, kamu akan begini. Kita kan nggak tahu. Karena tidak tahu kita anggap enteng. Ya enggak, biarin aja, saya nggak suka. Kita tetap ada. Jadi kita belajar dari ketidakpatuhan. Yang kedua, belajar dari kepatuhan. Ayo, slide 8. Oke. Belajar dari kepatuhan siapa? Saya ambil beberapa figur sini. Yang pertama adalah Nabi Henokh. Nabi Henokh. Nabi Henokh ketika dia dewasa dia mau mengambil keputusan untuk hidup suci. Ya. Hidup suci. Ya. Oke.
itu dia hidup suci, dia pergaulannya dengan Tuhan begitu dekat. 365 tahun dia begitu dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan itu mengatakan sudah cukup kamu membuktikan bahwa kamu benar-benar anak Tuhan yang baik, sehingga dia diangkat ya, kepatuhan Henok. Kalau nggak salah Henok ini keturunan Adam yang keturunan ke-7 kalau nggak salah ya, 7 ya, keturunan Adam, tapi sebelum masa Nuh ya. Nah itu dari Henok. Henok itu kita bisa baca, coba kita baca di Ibrani ayat yang kelima ya. Oke ya, Pak Andre tolong baca Ibrani 11 ayat kelima. Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena iman Henok ayat yang kelima, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum dia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Iya, itu Henok itu apalagi setelah anaknya Metusala itu lahir, dia itu benar-benar merasa bersyukur banget ya, bersyukur banget, dan dia lebih dekat lagi dengan Tuhan ya, lebih dekat dengan Tuhan ya. Nah kita belajar lagi dari Ayub. Ayub itu begitu, walaupun dia bukan seorang nabi, tapi sampai-sampai di perjanjian baru pun banyak menyinggung tentang Ayub karena imannya yang begitu dahsyat. Saya pertama kali baca tentang Ayub, saya mengatakan, apa ada manusia kayak ini? Benar. Saya baca berkali-kali, kok ada manusia se-perfect ini? Kalau sekarang mungkin mimpi kita mengidolakan mengharapkannya orang seperti Ayub ya, soal iman. Ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan berkenan kan. Ayub ini kita bisa baca di rumah. Ayub 1 dari 1 sampai ke 22 itu tentang kita pembicaraan Ayub. Nah, waktu khotbah saya terakhir saya bicara tentang Ayub ya, semua harta habis, sakit, ya kan, teman-teman menjauhi dia, ya kan, semuanya habis semua, anak-anaknya habis, tapi satu hal yang tidak pernah habis dari Ayub, apa? Imannya kepada Tuhan. Walaupun istrinya mendesak dia menyalahkan tentang Tuhannya, teman-temannya juga, dia tetap mengatakan itu tidak, ya kan? Sehingga apa yang terjadi atas kepatuhannya? Dia disembuhkan, dia dipulihkan, harta-hartanya dilipat gandakan, anaknya pun dilipat gandakan, ya kan? Luar biasa. Itu Ayub. Ayub ini akan contoh, jadi contoh manusia sampai dunia kiamat, ya kan? Nah terus berikutnya kita belajar dengan siapa lagi nih? Ya, oke. Oh iya, Abraham. Ya, adalah dari Abraham ya. Abraham juga kita tahu ya, Allah sendiri mengakui kepatuhan Abraham ya. Abraham, saya akan bacakan Kejadian 26 ayat 5 ya. Ini Tuhan menampakkan diri kepada Ishak ya, anaknya. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dengan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan kekuatan hukum-Ku. Jadi Abraham ini benar-benar dari andalan, dari idola kita, salah satu idola kita ya, dan keturunannya benar-benar diberkati Tuhan ya. Nah itu Abraham. Yang paling heboh lagi apa yang akan belakangan ini? Ini ya, Hanania, Misael dan Azaria. Siapa itu? Ya, kita paling banyak kita tahu nama Babilonianya ya, Sadrak, Mesak dan Abednego. Kita lebih kenal dengan nama Babilonianya, padahal nama aslinya ya, Sadrak itu Hanania ya, Mesak itu Misael, Abednego itu adalah Azaria ya. Nah, setelah Raja Babel, Bapak Ibu, Nebukadnezar II itu mengepung Yerusalem dan mengalahkan Raja Yoyakim ya, Raja Yoyakim. Nah, Raja Yehuda ini Raja Yehuda yang ke-18 ya, Yoyakim ini kalau salah ya. Nah, itu Nebukadnezar memerintahkan kepala istananya untuk memilih beberapa pemuda pilihan dari
suku Israel. Dia mengatakan, pilihlah dari keturunan raja dan bangsawan yang tidak ada yang tercela. Ya. Akhirnya pendek cerita, terpilihlah si Daniel. Ya. Daniel itu diberi namanya Belshazzar ya. Belshazzar nama Babilonia Daniel. Ya. Tapi ya Danielnya ya, kalau Daniel yang di sini jangan Pak Daniel, jangan dipanggil Belshazzar ya, nggak boleh ya. Daniel aja ya. Ini nama Babilonianya. Daniel terpilih, dan ketika temannya tadi Hanania, Misael, dan Absasa, apa yang dilakukan setelah terpilih mereka ini? Nah, ketiganya itu dididik selama 3 tahun ya, disuruh dididik dalam kebudayaan Babilonia, kebudayaan kultur semua, kepercayaan juga diberikan kepada mereka ya. Dan ya syukurnya mereka berempat ini diberi Tuhan kelebihan yang luar biasa ya, sehingga Daniel yang disebut dengan multi talented young man ketika itu ya, pemuda yang benar-benar berbakat ya, dan disenangi oleh raja dan disuruh bekerja di istana. Dan ketiga orang ini yang kita bahas pagi ini ya, si Hanania, Misael, dan Azaria ini. Nah, ketika suatu hari raja ini melaporkan bahwa mereka bertiga ini, mereka juga kerja di sana ya Bapak Ibu. Nah, mereka menolak untuk memuja patung emas, pujaan mereka yang dibikin oleh Raja Nebukadnezar waktu itu. Terkenal waktu itu ya, terkenal ya. Tapi mereka menolak ya. Konsekuensinya mereka tahu kok, udah diumumkan bahwa yang menolak memuja patung emas itu akan dibakar hidup-hidup ya. Nah, begitu jadi ketahuan, mereka ditangkap ya, ditangkap dan diberilah hukuman yang seperti biasanya. Tetapi kali ini saking murkanya dia, tadinya sang raja ini udah senang mereka bertiga karena cerdas segala macam, tapi kecewa itu akhirnya diberi hukuman yang lebih dahsyat. Apinya dipanasin sampai 7 kali lipat, lebih panas dari yang biasanya. Sampai-sampai ada pelayan yang prepare untuk membunuh mereka, dia terbunuh, terbakar karena saking panasnya. Tapi apa yang terjadi? Ya, mereka tetap teguh hati. Ya, mereka teguh hati. Keteguhan iman mereka itu menyenangi Tuhan, dan Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk melindungi mereka. Sampai-sampai terkagetlah orang yang nonton itu. Rambut pun tidak ada yang terbakar, pakaian masih utuh. Dan setelah itu sang raja mengumumkan bahwa rajanya orang Israel benar-benar hidup, benar-benar ada. Dan siapapun yang merendahkan Allah orang Israel akan dihukum mati. Dan disitulah Nebukadnezar kebijakannya berubah total ya, berkaitan dengan Yerusalem ya. Dan mereka bertiga diberi kedudukan tinggi di kerajaan di daerah kekuasaan si Nebukadnezar ya. Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, siapa yang menghina Allah orang Israel, seperti saya katakan tadi, akan dihukum. Tapi sekarang masih banyak orang mencaci maki Tuhan kita, masih banyak. Dan yang lebih menyedihkannya, orang yang katanya orang Kristen, tapi tanpa sadar dia merendahkan Tuhan. Dia merendahkan Tuhan kita, ya. Orang Kristen, tapi dengan tindakannya, pembicaraannya, omongannya, semuanya menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang anak Tuhan yang baik. Nah, itu waktu tersandungan yang tidak boleh sebenarnya ya. Oke. Dan satu ini yang saya suka, ya, Polikarpus. Ya, kita belajar dari Polikarpus. Ya, Polikarpus ini siapa? Ya,
Polikarpus bukan Polikarpus yang punya kasus kemarin ya, yang membunuh si aktivis itu, bukan. Itu Polikarpus yang terjelek yang ada di dunia. Ini Polikarpus yang benar-benar panutan kita. Nah, Bapak Ibu, setelah semua rasul meninggal, ajaran sesat itu menyebar di mana-mana. Ya. Polikarpus ini murid langsung dari Yohanes. Ya, saya ulangi, Polikarpus ini murid Yohanes langsung. Ya. Polikarpus dari kecil udah kenal Tuhan, ya, dari Tuhan. Ya, dia tinggal di Smyrna. Smyrna itu sekarang di apa namanya? Di Smir, Turki, kalau sekarang. Itu kota besar, kota terbesar di Asia salah satu. Mungkin saingan Shanghai ya, kotanya besar sekali. Nah, dulu dinamakan Smyrna situ. Nah, disitulah Polikarpus tinggal. Ya, Polikarpus tinggal. Polikarpus ini ketika dia menyadari bahwa di gereja pun udah tersebar banyak ajaran-ajaran sesat, dia sangat terpukul, sangat merasa tidak terbebani gitu, dan dia bersumpah, dia berjanji akan melawan itu, dan dia secara sistematis dia berupaya untuk menghilangkan ajaran-ajaran sesat yang ada di gereja-gereja itu. Ya. Nah, tapi namanya tentara Romawi tahu sendiri, powernya pada waktu itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Mereka menekan dengan kekuatan pemerintahan untuk menghambat gereja-gereja Katolik dulu ya. Yang ini gereja Katolik di timur dulu waktu itu sangat luar biasa perkembangannya, tapi pemerintah Romawi tidak suka itu. Nah, Polikarpus didesak oleh raja, ya kan, untuk untuk menyangkal Kristus lah kira-kira gitu, ya, menyangkal Kristus. Kata Kristus, kata si Polikarpus, mana mungkin saya menyangkal dia, ya kan? Selama saya melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan saya, ya. Apa alasannya saya harus menghujat dia? Tidak ada, ya kan? Nah, Polikarpus memilih mati, dia tahu kok dia akan dibakar, dan benar, ya, konsekuensinya. Dia memang ditangkap, diikat di atas pancang dan dibakar sampai mati, ya. Dia sampai mati. Nah, dia menolak untuk menghujat Kristus Yesus, ya. Oke. Terus yang ketiga, yang kita belajar dari keteladanan Yesus yang sempurna. Udah sempurna, kita tinggal ikutin, ya. Oke. Kita belajar dari Yesus. Oke. Yang pertama, Yesus teguh menghadapi penderitaan. Matius 16 ayat 21 saya akan bacakan sekali lagi buat Bapak Ibu. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus menyadarkan kita bahwa penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan, Bapak Ibu. Kita tidak mungkin hidup di dunia ini tanpa penderitaan. Jangan bermimpi kita. Kalau kita selalu sadar bahwa penderitaan itu bagian dari hidup, ketika kita menghadapi penderitaan, kita menganggapnya lumrah, wajar. Ini udah bagian dari hidup kok, ya kan? Harus saya jalani. Tetapi kalau kita tidak menyadari itu, kita menganggap ketika kita menderita, kita menganggapnya apa? Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang saya. Itu tidak boleh, ya. Tuhan menyatakan kita bagian penderitaan dalam kehidupan itu udah wajar, itu bagian dari hidup kita. Amin. Saya yakin banyak di antara kita sekarang lagi ada satu masalah ya. Siapapun itu, ada besar dan kecil. Besar kecil itu gimana hitungnya? Ngukurnya gimana? Beda, tergantung siapa yang ngukur, ya. Relatif itu. Bagi saya mungkin besar sekali, bagi Pak Anto mungkin kecil, nggak ada apa-apa. Karena imannya lebih kuat ke saya. Sadar bahwa bagian dari kehidupan itu adalah penderitaan. Sejauh kita tetap
kuku dengan Tuhan Yesus, yakinlah akan selesai kita. Ya. Ada teman saya mengatakan ini lagi sakit. Senior saya, dia ngomong apa? Cuma sakit ini, cuma sakit ini. Ya. Saya bilang, kok ngomong itu? Iya paling-paling mati. Ya udah, saya udah siap mati kok. Dia dengan tegas mengatakan, paling-paling mati. Saya udah siap mati kok. Tuhan senang mendengar ini. Nah sekarang pertanyaannya, apa kita udah siap mati sekarang? Belum Tuhan, anak saya masih kecil. Belum Bapak, masih punya mimpi-mimpi saya belum nyampe. Itu alasannya masih dimengerti Tuhan. Jangan takut, ya, jangan pernah takut. Ya. Ini hebatnya kalau orang udah terbiasa jalan jelek, banyak tantangan, dia kuat sekali, kuat sekali. Coba orang yang selalu jalan tol dulu. Saya tanya sekarang Bapak Ibu, kecelakaan di lalu lintas itu banyak di tol atau jalan jelek? Di tol. Termasuk bos saya dulu sedih kan, anak bos satu, ya, luar biasa. Di kebun jeruk, ya, mobil baru, jok pun belum dibuka, bungkusnya masih baru, mau piknik ya, saking sibuknya. Di salah satu meja andalan BCA dulu di pusatnya. Nah, situ dia ngantuk, saking capeknya, terbalik. Terpental dia sekitar 200 meter dari mobilnya. Mobilnya rodanya tinggal 3, berbalik, istrinya terjepit mati dalam, anaknya masih di jok mobilnya tanpa gores apapun. Logikanya mana? Dari tabrakan, dia saking ngantuk, tabrak pinggiran, balik kali 200-an meter terpental, bolak-balik itu berjuang. Apa yang terjadi? Anaknya utuh. Jadi kalau perkataan mengatakan malaikat mengirim ke setiap bayi orang percaya, kita harus ambil. Saya percaya itu. Apa yang terjadi? Saya cerita. Dua orang polisi waktu itu, batas yang melihatnya pertama kali, mutar mereka cari sampai mereka nangis bukan kematian bos saya itu sama istrinya, tapi anak kecil itu loh. Padahal dia tidak pakai diikat, tidak apa-apa, cuma ditanggung mamanya, tidak tergores apapun. Kalau bukan mukjizat apa namanya? Ya, tidak mungkin, ya kan? Dan itu terjadi. Sekarang dia udah S3, udah tamat, udah kerja semua, ditanggung oleh BCA itu sampai dia kerja. Dan dia menjadi satu orang yang cukup berhasil. Nah, itu luar biasa kehidupan ini ya. Nah, kalau memang iya, kalau kita udah tahu begitu, waktu gagal pun kita tahu, oh ini bukan rencana Tuhan. Ya sudah. Kalau terjadi, oh Tuhan mengumpulkan di saya. Itu. Jadi harus begitu kita yang harus kita pegang ya. Nah, setan ini luar biasa. Dulu karena di kampung tuh banyak dengerin orang-orang ahli-ahli kayak gini, ya, ahli duduk segala macam banyak. Sampai tertarik dengan setan. Tertariknya kenapa? Saya pengen tahu setan itu kayak apa sih. Jadi kalau orang mengatakan untuk nanti kenal, saya pergi ke rumah itu. Tadi itu mana setan? Sampai segitu. Ya. Untungnya saya belum pernah lihat ya. Itu kesombongan juga sih sebenarnya. Tapi merasakan keberadaannya udah sering. Ya, Pak Ridwan udah sering lah, sering. Kalau ketemu dia itu dinginnya kayak langsung sebelah, dingin kaku. Itu biasa. Itu setan eksis loh, ada. Kita jangan mengatakan mana setan. Setan ada, iblis ada. Tuhan pun melakukan itu. Abang akui itu. Setan itu tidak pernah suka melihat anak-anak Tuhan, apalagi yang udah punya tingkatan. Hati-hati, Pak Gembala hati-hati. Pak Gembala suka jadi incaran juga. Makin tingginya kita melayani Tuhan, makin sering setan itu menggoda kita. Tapi
Kita jangan pernah ragu. The power of our God is better than His. Jangan pernah takut, ya. Jangan pernah takut. Nah, oke. Terus Yesus teguh mengajar kebenaran. Yang penting benar. Ya, yang penting benar. Saya akan bacakan lagi sekali lagi Matius 16 ayat yang 26 sampai ke 24 sampai 26 ya. Ya. 24. Oke. Ya. Jadi ya, begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri. Menyangkal diri, ya. Memikul salib dan mengikutinya. Mengikutinya itu bagaimana? Iya. Walaupun kita udah sulit bagaimana, kita tetap eksis, tetap ada di depan Tuhan, tetap berhubungan dengan Tuhan. Ya. Kita harus begitu, tetap. Ya, kita jangan sampai ada halangan dikit kita udah down, ya jangan. Yang ke-25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ini konsekuensi harga yang kita bayar. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Hidup kekal. Hidup kekal, Bapak Ibu, kekal. Apa kekal? Never end, endless, luar biasa, eternal. Tidak pernah mati, tidak pernah sakit, tidak pernah pusing ngurusin tagihan. Sakit, tak perlu lagi merasa tua, tidak perlu lagi, eternal. Ya. Kalau dibandingkan pengorbanan kita, kecil sekali, tidak ada apa-apa. Ya. Harus yakin, amin. Ya. Terus yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Boleh, ya. Banyak duit, begitu mati masuk neraka, buat apa? Nyogok iblis, tidak bisa. Ya. Oke, itu teguh kebenaran, ya. Nah, Bapak Ibu, kita harus siap selalu, siap menyangkal diri. Menyangkal diri itu sering dengarnya, tapi sulit juga sih. Sulit, tapi harus kita lakukan. Tetap lakukan. Namanya kedagingan, kan tahu sendiri. Kita selawan. Ya. Minggu salib, biasakan mentalitas untuk minggu salib itu penting sekali kita. Ada beban, ya beban biasa, beban, ya kan. Ya. Dan tidak pernah kita harus kukuh beriman kepada Dia. Selalu harus begitu, ya. Nah, begitu banyak keteladanan, ya, yang bisa kita ambil dari keteladanan Yesus, ya. Nah, di sini sebagai penutup saya ingin sekali saya menyisipkan juga banyak firman Tuhan yang layak kita baca di rumah, ya. Ini slide yang ke-15 ya. Keteladanan Yesus, ya. Seperti pertama saya bacakan aja, ya. 1. Selalu sabar dalam kesesakan, tekun berdoa. Ini Roma 12 ayat 12, ya. Terus tidak suka caci maki dan mengutuki. Yang suka mengutuk, ya. 3. Siap menderita bagi orang lain dan menjadi teladan untuk diikuti. Itu Tuhan Yesus lakukan semua, ya. Ini 1 Petrus 2 ayat 21. Terus berikutnya, tidak berdosa, tidak pernah berdusta. Itu 1 Petrus 2 ayat 22. Tidak membalas dendam dan menyerahkannya kepada Allah. Orang bersalah kita silakan aja, tak usah didendam. Ya, kalau dendam kita tidak sama, kita sama dengan Dia. Ya kan? Serahkan ke Tuhan. Terus hidup dalam kebenaran dan siap berkorban demi keselamatan orang lain. Keselamatan orang lain itu beban buat kita juga. Bapak Ibu, ya kan? Jadi minimal kita harus berdoa buat dia lah. Minimal, ya. Beban. Terus selalu murah hati. 2 Korintus 8 ayat 9. Murah hati, ya.
Rendah hati, selalu rendah hati. Berikutnya Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Rendah hati, jangan sombong. Selalu siap mengampuni, seperti yang tertulis di Lukas 23 ayat 34. Ini ayat saya akan baca. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Di kayu salib pun masih mengampuni Tuhan Yesus. Dicaci maki, dilempar, disiksa, ditusuk, tetap mengampuni. Itu luar biasa Tuhan Yesus ya. Nah, mari Bapak Ibu, kita sepenuh hati ya terus bertobat, berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Dan kita harus belajar dari kesempurnaan beliau ya, kesempurnaan Tuhan kita ya, yang harus kita terapkan di kehidupan kita ya kan. Kita perlu Tuhan. Jangan sampai ada seperti tadi pun saya ceritakan ke Pak Gembala ya, ada teman mengatakan begini ya, orang Kristen, kok Tuhan Yesus harus turun ke bumi buat apa? Cuma mengampuni manusia. Emang dari surga dia nggak bisa secara langsung mengampuninya ya, karena dia tidak paham bahwa yang berbuat dosa itu manusia. Dan seperti firman Tuhan mengatakan, upah dosa itu adalah maut. Maut itu apa? Kematian. Emang Tuhan bisa mati? Kan mungkin. Ya, satu-satunya cara lain, ya Tuhan harus turun sebagai manusia. Ya. Nah, manusia yang bagaimana? Yang bisa mengampuni? Apakah manusia kayak saya? Kayak Pak Musi? Yang nggak bisa. Manusia yang tanpa dosa, ya, yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Ya, ini sebagai penutup saya bacakan firman Tuhan satu ini. Roma 6 ayat 3. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami gembira kami sudah mendengar beberapa firman Tuhan yang menumbuhkan iman kami Tuhan. Kami semakin sadar Tuhan bahwa kami terkadang melupakan semua perintah-Mu Tuhan. Terkadang kami jauh dari Engkau ya Bapa. Ampunilah semua dosa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk belajar lebih banyak lagi dan mengerti semua firman-Mu Tuhan. Tuntunlah kami ya Bapa. Tuntunlah kami supaya kami menjadi anak-Mu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya satu mewakili jemaat mengucapkan terima kasih buat Pak Hussein yang sudah memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik dan tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Pak Hussein. Tuhan Yesus memberkati selalu pelayanannya. Baik, biasanya kita mau memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita untuk sebelum kita masuk ke membawa persembahan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala penyertaan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus tambahkan iman yang penuh kepada kami, mendeladani pribadi-Mu di dalam kehidupan kami. Memberkati hamba Pak Hussein yang sudah Tuhan percayakan menjadi saluran berkat melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya terus Tuhan urapi, Tuhan pakai semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terus dapat tambahkan hikmat dan kebijaksanaan, dan apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya Tuhan senantiasa menjawab pada waktunya. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami ini kami memberikan dengan sukacita menjadi rupa yang harus di hadapan Tuhan, sehingga untuk kemuliaan daripada-Nya. Nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami belajar memberi di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kita memberikan persembahan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Aku diberkati.
Ibu untuk merenungkan firman Tuhan ini kembali. Bagaimana mungkin kita sering belajar dari orang-orang yang luar biasa. Rupanya orang-orang yang luar biasa itu pernah jatuh juga rupanya. Kita belajar itu bagaimana dia jatuh dan bangkit lagi. Bagaimana dia pernah berdosa, bertobat dan mengakuinya dan bangkit lagi. Luar biasa. Dan tadi saya berbicara dengan istri saya mengenai Ayub. Kenapa istrinya tidak meninggalkan Ayub di saat dia jatuh? Karena Ayub berintegritas. Dia nggak main perempuan. Dia nggak jahat sama istrinya. Pas suaminya jatuh, dia tetap meninggal. Dia tetap tinggal dengan suaminya. Kenapa? Karena dia yakin suaminya baik dan benar. Saya juga berpikir kalau saya nggak benar, mungkin saya sudah ditinggalin jauh-jauh lama deh sama istri saya. Ya gitu ya. Jadi suami harus menjadi teladan bagi istri. Amin. Bagi yang sendiri, bagi yang orang tua tunggal, jadi teladan bagi anak-anaknya. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Hussein. Belum yang lain ya, belum tadi saudara Medeko, belum yang lain. Ini saya ambil dulu. Jadi setiap saya dengar firman Tuhan, saya koreksi diri saya. Apakah saya sudah benar? Nanti suatu waktu kalau saya sedang jatuh, apakah istri saya masih tetap bersama dengan saya? Kalau anak mas saya sih enggak, yang penting suami istri saja ya, yang kuat ya. Ini yang saya, makasih Pak Hussein. Bapak Ibu, saya mengundang untuk hari Jumat tanggal 18 jam 4 sore. Kita sama-sama bersekutu kembali untuk mengingat akan kematian Tuhan Yesus, pengorbanannya, kasihnya yang terlalu besar bagi kita, sehingga mau menanggung dosa kita yang dulu, sekarang dan yang akan datang. Dia tanggung semuanya. Untuk apa? Untuk Sang Pencipta bisa bersama dengan ciptaannya, bersatu hati di surga sana. Maka itu saya mengundang jam 4 sore tanggal 18 kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama merayakan hari besarnya. Tuhan ini yang bisa disampaikan dan kesaksian-kesaksian puji Tuhan anak sekolah minggu. Rupanya ada guru sekolah minggu juga tadi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan sama-sama, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa bersama untuk melayani kita sebelum kita akan. Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia, berkat, atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ya Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini Bapa, itu semua karena kasih anugerah. Kasih Bapa yang di surga, pada saat ini kami boleh menyampaikan doa syafaat kami Bapa, sebagaimana di dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih Bapa. Kami memohon kepadamu Tuhan atas kesehatan jemaat GBI Karawaci Baru Bapa. Engkau yang lemah, Engkau kuatkan ya Tuhan. Terima kasih atas kesembuhan yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan setiap kami yang sakit. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami Bapa yang pada saat ini sedang menderita sakit Bapa. Kami yakin percaya Tuhan mujizat terjadi terjadi. Engkau berikan keharmonisan dalam setiap sel-sel kehidupan Bapa yang rusak. Engkau berikan sehingga bekerja sebagaimana mestinya. Oleh darah-Mu Bapa, mereka disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur atas pekerjaan yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa. Dan kami yakin percaya Bapa, saat anak-anak-Mu
datang kepadamu Bapa untuk mencari pekerjaan. Tuhan bukakan, Tuhan berikan, hingga pada waktunya Bapa, anak-anakmu dipanggil mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Damai sejahtera dan sukacita Engkau tinggalkan, Engkau berikan bagi anak-anakmu yang mencari pekerjaan Bapa. Demikian juga Bapa, saat anak-anakmu mencari pasangan hidup Bapa, kami yakin percaya Engkau telah menyediakannya pasangan hidup yang sepadan. Terima kasih Bapa, hingga pada waktunya juga Tuhan memberkati saudara-saudari kami yang mempersiapkan pernikahannya ya Bapa. Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau lindungi Bapa. Engkau cukupkan dananya ya Bapa, bahkan Engkau limpahkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sampaikan dan menaikkan doa juga Bapa bagi saudara-saudari kami Bapa yang merindukan tempat tinggal Bapa, supaya mendapatkan rumah pribadi ya Bapa. Hingga pada waktunya Tuhan berikan, Tuhan sediakan yang melampaui akal pikiran kami Tuhan. Terima kasih atas rumah yang telah sedang akan Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Bapak. Demikian juga kami berdoa Bapak bagi jemaat-jemaat GPI Karawaci baru Bapak. Engkau senantiasa tambah-tambahkan iman percaya kepadamu Bapak, bahwa Engkau lah Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dunia ini. Kami yakin percaya Bapak, barang siapa percaya kepadamu Bapak, tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Tuhan memberkati juga penginjil-penginjil Bapak yang Kau tugaskan, Kau berikan amanat untuk menuai padi yang telah menghuni Bapak, mengolah empunya. Kami percaya Tuhan, saat kami Engkau perlengkapi dengan misi penginjilan Tuhan Yesus, Engkau mampukan setiap hamba-Mu untuk melakukan, memberitakan kabar baik, menyampaikan Injil kebenaran. Kami percaya Tuhan, dengan mengandalkan Engkau melalui kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, banyak jiwa-jiwa yang terpanggil datang kepadamu untuk mengaku percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi pribadi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta, Bapak Gembala yang ada di Indonesia dan dunia Bapak. Tuhan berikan nikmat pengertian, Tuhan berikan tuntunan sehingga tidak melenceng ke kanan ke kiri, tepat sasaran, memberitakan hanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga Bapak, dan berdoa bagi bangsa negara Indonesia ini Bapak. Sungguh kami percaya Tuhan memberkati anak-anak Bapak yang duduk, yang tinggal di dalam pemerintahan. Melalui mereka Bapak, biarlah keputusan, kebijakan, berorientasi kepada rakyat, kepada orang banyak Bapak, sehingga tercapailah Indonesia yang adil, makmur, sentosa. Di dalam kemakmuran bangsa Indonesia Bapak, kami yakin percaya semakin banyak jiwa-jiwa yang bertobat, yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini semua kami landaskan dalam doa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Glory, haleluya, amin. Naikkan pujian Tuhan lebih dari itu dapat diberi. Haleluya. Dialah pencipta langit dan bumi, dialah Allah yang adil, penguasa hidup kita. Diberkatilah kita akan perhatian kita kepada Tuhan dan melakukan setiap segala yang diperintahkannya kepada kita. Tuhan Allah mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat datang dan menjadi milik kita. Diberkatilah kita dimanapun dan kapanpun keberadaan kita, baik di dalam usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita, dan pelayanan kita. Diberkatilah di saat kita bangun maupun kita tidur. Diberkatilah kita yang menjadi umatnya yang kudus dan membiarkan orang-orang di sekeliling kita membenci kita, tetapi Tuhan mengasihi kita. Diberkatilah kita karena pembenaran Tuhan yang melimpah, sehingga kita dapat mengasihi banyak orang, tetapi kita sendiri tidak meminta-minta dan tidak meminta pinjaman. Diberkatilah kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah kita yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dengan tidak mengikuti menyembah Allah lain dan hanya beribadah kepada Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang bersatu hati dan beriman kepada Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin, haleluya.